Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran hari ini berjudul kelimpahan. Banyak orang berpikir kalau menjadi anak Allah, maka segala kebutuhan hidup jasmaninya akan mudah dipenuhi. Jalan hidupnya menjadi lebih lancar, sehingga hidup ini dapat dijalani lebih mudah. Pernyataan ini seakan-akan meyakinkannya bahwa Tuhan pasti mengistimewakan mereka tanpa syarat. Mereka percaya bahwa Allah sebagai Bapa akan menyenangkan anak-anaknya dengan bakat jasmani yang berkelimpahan. Biasanya mereka berpikir demikian sebab mereka mengacu pada firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 10 yang mengatakan bahwa Tuhan datang untuk memberi kelimpahan. Benarkah ini? Mari kita lihat faktanya. Faktanya malah sering bertolak belakang. Kelimpahan dalam Yohanes 10:10 bukanlah berkat jasmani, melainkan kelimpahan dalam arti kualitas hidup yang tinggi. Kualitas hidup yang tinggi tentunya adalah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Sesungguhnya Bapa lebih memperhatikan kelimpahan secara rohani daripada kelimpahan secara jasmani. Justru demi kelimpahan secara rohani, orang percaya harus dibentuk Tuhan sedemikian rupa dengan berbagai proses yang seringkali tidak nyaman. Saudara, hidup menjadi tidak nyaman karena proses tersebut. Jadi kalau Tuhan memandang berkat jasmani yang dimiliki seseorang anak Tuhan membahayakan, Tuhan pun akan mengurangi bahkan sampai pada tingkat ekstrim dengan mengambil semuanya. Tuhan tidak mudah mengabulkan doa orang percaya jika apa yang dimintanya adalah sesuatu yang membahayakan. Allah sebagai Bapa pasti memelihara kehidupan jasmani anak-anaknya dengan sempurna. Namun Bapa lebih mengutamakan pemeliharaan rohani dan kedewasaan iman orang percaya agar mengambil bagian di dalam kekudusannya. Di dalam Ibrani 12 ayat 5-9 dikatakan bahwa ia adalah Bapa yang mendidik anak-anaknya. Didikan tersebut memang sementara waktu tidak mendatangkan sukacita. Artinya orang percaya yang sedang dididik oleh Allah Bapa akan merasakan kehidupannya tidak nyaman. Namun didikan tersebut menghasilkan damai dalam kehidupan orang percaya, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan yang bernilai kekal. Saudara-saudara, dalam hal ini penyertaan Tuhan memang tidak selalu memberi kenyamanannya. Sebaliknya malah ketidaknyamanan. Hal itu terjadi karena kehadirannya dalam hidup orang percaya adalah untuk mendidik, mendewasakan, dan menyempurnakan agar orang percaya dikembalikan ke rancangan semula Allah. Saudara-saudara, Bapa tidak akan mengorbankan pendidikan rohani, yaitu kesempurnaan sebagai anak-anaknya secara moral dengan kelimpahan jasmani. Banyak pembicara di mimbar mengesankan bahwa Bapa mau berperkara dengan umatnya berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Adapun mengenai kebutuhan rohani, dikesankan bahwa itu bisa bertumbuh dengan sendirinya secara otomatis dan mudah. Itulah sebabnya dalam pertemuan-pertemuan bersama di beberapa gereja, yang mereka utamakan adalah puji-pujian dan pengagungan terhadap kuasa dan kebaikan Tuhan. Dengan dilakukannya hal itu, mereka meyakini bahwa kuasa dan berkat Tuhan dicurahkan. Tentu maksudnya adalah berkat jasmani. Jadi para pemimpin rohani seakan-akan memiliki kuasa untuk menarik berkat Tuhan dari surga. Mereka beranggapan bahwa Tuhan hanya akan melimpahkan berkatnya melalui hamba-hamba Tuhan. Harus dipahami bahwa kelimpahan jasmani hanyalah sementara. Tetapi kedewasaan rohani di mana orang percaya mengambil bagian dalam kekudusannya merupakan hal yang abadi, yang tidak terbeli dengan apapun. Jadi saudara-saudara, oleh sebab itu sangatlah keliru kalau diajarkan bahwa Bapa memperhatikan pemenuhan kebutuhan jasmani tetapi tidak memperhatikan pendewasaan rohani. Justru sebaliknya, Bapa akan sangat memperhatikan kedewasaan rohani lebih dari pemenuhan kebutuhan jasmani. Bila perlu,
Bapa akan mengorbankan pemenuhan kebutuhan jasmani demi kedewasaan rohani orang percaya. Dalam hal ini, pemeliharaan Allah Bapa lebih terfokus kepada kehidupan rohani. Saudara-saudara, oleh sebab itu ya, kelimpahan dalam kehidupan orang percaya yang telah dimerdekakan oleh Tuhan dengan darahnya hendaknya tidak dipahami sebagai kelimpahan secara jasmani. Jika kelimpahan di dalam Tuhan dipahami sebagai kelimpahan jasmani, banyak orang yang dapat mencapai hal tersebut tanpa Tuhan. Sebab sudah pasti kelimpahan yang Tuhan maksudkan bukanlah kelimpahan secara materi. Saudara-saudara, kelimpahan yang Tuhan maksudkan adalah kelimpahan dalam hal kualitas karakter sesuai kehendak Bapa. Jadi dalam hal ini Tuhan memberikan kemampuan, ya, sarana dan fasilitas yang berlimpah untuk orang percaya sehingga dapat mencapai kualitas hidup yang tinggi tersebut. Allah bekerja menghadirkan segala perkara dalam kehidupan orang percaya untuk menyempurnakannya. Disinilah letak kelimpahan yang dihadirkan Allah dalam kehidupan orang percaya, yakni berkat penggarapan dan penyempurnaan yang tidak ternilai. Berkat penggarapan dan penyempurnaan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Melalui penggarapan dan penyempurnaan tersebut, Tuhan mengembalikan manusia pada rancangannya semula. Saudara-saudara, Tuhan memberkati. Sola Gracia.